Yap, sudah masuk di YouTube. Terima kasih Om. Halo George dan Joy, apa kabar? Baik. Halo juga tuh Mima. Mima, apa kabar Mima? Mima dengar nggak nih? Cek nih. Sira kalau nonton di YouTube-nya, Iya Om. Sira kalau nonton di YouTube, suaranya YouTube dimatiin aja. Sira nggak lagi nonton di YouTube Om. Hah? Sira nggak lagi nonton di YouTube. Oh, siapa yang nonton YouTube ini? Yang lain kali. Adik-adik yang nonton di YouTube, Karena kalau minta nanti tolong. nonton YouTube dia terdabling suaranya. Yang lagi buka YouTube minta Oh, tolong gitu. diinin ya. Dikecilkan atau dimatiin aja, di mute aja suaranya. Ya. Nah, itu kan suaranya terdabling-dabling. Ya, takutnya kalau mengganggu aja sih. Siapa ya yang buka RC kali Om sebentar Om. Ah, sudah itu kayaknya. Hai, aku Ila ganteng. Apa kabar ganteng? Halo Aryo juga. Apa kabar Aryo? Sira jadi co-host ya? Iya Om, siap Om. MIDI-nya ada? Apanya Om? MIDI. Nanti musiknya pakai apa? Oh, nanti musiknya di Vena Om, sama Vena. Vena. Turgosnya Vena. Oh, nggak pakai musik. Oh, berarti mereka langsung nyanyi Om. Vena sama Langsung nyanyi saja ya. Vena sama ini ya. Vena Ya. kan di Turgosnya kan. Kak Vena sama. Tapi nggak ada lagunya nggak apa-apa kakak, nggak ada Apa-apa, ininya. langsung nyanyi aja, langsung nyanyi aja. Gak ada lagunya nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai lagu apa namanya? Sebenarnya kalau mau pakai lagu yang nyanyi di situ harus yang pakai lagu di situ harus nyanyi di situ, karena kalau saya bisa setelkan lagu terus Vena nyanyi tapi dia agak lambat jadinya karena apa namanya ada delay. Ya. Oh iya Om, kemarin saya udah bilang sama Vena kalau mau sambil buka YouTube buat cari kayak akustikan lagunya Ya. atau ininya gitu loh Om. Taruh aja di samping handphone, dinyalain baru kita nyanyi. Gitu. Karena Vena sama Jenny kali. Vena kan berdua sama Jenny jadi suaranya banyak ya, bisa ya nyanyi, bisa. Ada Oke. tiga. Lah ya, nggak usah pakai lagu daripada nanti kita nggak konsen ya. Nggak usah pakai musik maksudnya. Halo Obi. Hai kak. Hai, Nima juga hai. Vena jam 4 kita langsung mulai ya. Jam 4. Oke kak. Ada kakak mau nawar nih sambil nunggu minggu depan ada yang mau nggak kira-kira buat jadi Little Ghost di live-nya Instagram? Nih. Ada yang mau nggak? Oh Mima kak Mima. Mima. Mima mau tah? Ayo Mima. Atau Obi mungkin ada yang mau? Kalau perlu jemputan nanti kakak yang jemput buat kita bareng ke gereja. Ayo kamu. Nanti kakak yang jemput ke gereja bareng kita. Kalau ada yang mau. Oh, ini Dita.
Anita dan Kayla. Mukanya belum nongol. KRC mana ya KRC? KRC lagi ini. Obi Kayesa mana Obi? Tadi katanya ke kuburan, Kak. Kuburan. Ikut juga. Baik, kita ada Joy ya. Wih. Penerus PT, ada Joy sudah ikut gabung di sini bersama kita. Oh, ada kakak juga di sini. Udah nggak sabar ya mau masuk PT ya, kakak sama Joy ya, sabar ya. Bagaimana, saudara Joy? Sudah siap masuk PT, Dek? Senyum dia. Kakak mana tadi kakak? Kakak, oh itu. Kakak udah siap masuk PT juga? Kakak udah naik SMP belum sih? Belum ya? Kakak kelas berapa sih, Kak? Kakak berarti bentar lagi teruna dong si kakak ya? Atau sudah nih? Nah itu dia. Halo Kak Ersi. Kak Ersi benar atau tidak ya? Kita siapa lagi nih? Bentar ya, kita sambil nunggu yang lain masih ada 3 menit. Wih, si Fendi. Halo Fendi. Halo Kak. Deh, seger banget habis mandi nih kayaknya Fendi. Kita kurang siapa ya ini? Gabriel. 19 apa tenggelam. Sedangkan filmnya keluar tahun 19. Sudah ada Gabriel juga. Satu menit lagi nih kita. Avena siap-siap ya tergosnya ya. Avena sama Kersi doa dulu. Tuh. Doa sebelum ibadah. Di sini, Kak. Iya. Vena ya yang pimpin doa ya. Tergosnya yang pimpin doa. Apa-apa doa sama KRC sama Kak Sira. Doa dulu sebelum ibadah. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati selaku KRC yang akan menjadi pelayan firman dan saya akan menjadi turgus, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Makasih Kak Vena. Boleh ya Kak?
Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PT. Ini, Jen. Tiga. Tiga, dua, satu. Bersemangat tanpa ragu-ragu, karena GPIB berkembang budi dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya. Maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada Allah yang menjaga cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Sama kepada sendiri, Kristuslah penolong sejati. Karena harapan negeri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang Kau berkati, ya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang kudus dapat melingkupi hati dan pikiran kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Sekarang kita akan mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam anak. 3, 2, 1. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Mari kita membuka Mazmur, tetap berdiri. Kita membaca dari Mazmur pasal 17. Ayat yang pertama sampai 15. Mazmur 17, ayat yang pertama sampai 15. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan teman-teman akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 17, ayat 1 sampai 15, dengan perikop diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Berikanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang menggagahi aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka
Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengandap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu. Luputkan aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu. Dari orang-orang dunia yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Silakan duduk. Mari kita mengangkat pujian kembali yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. 1, 2, 3. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan sungguh besar, kasih-Nya padaku. Pemberitaan firman akan dibawakan oleh Kak Ersi. Terima kasih, Vena. Ya, adik-adik, selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita akan membaca dari kitab Efesus. Dibuka dulu boleh? Efesus 1. Ya, disiapin dulu, Kersi tunggu. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Efesus 1 ayat ketiga sampai ke-14. Sudah dapat? Nah, kalau sudah, kita berdoa ya. Ya, kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat sore. Puji syukur Tuhan, kami saat ini PLK Taruna GPIB sudah bertemu dalam aplikasi Zoom untuk melakukan ibadah IMPT kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami, sehingga firman yang akan didengar nanti bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ya. Kita buka Efesus 1 ayat 3 sampai 13. Nah, biar semuanya ada suaranya. Gimana kalau kita bacanya gantian ya? Kersi akan baca ayat yang ganjil. Teman-teman teruna akan baca ayat yang berangka genap. Oke? Ya, kita mulai ya. Kersi dulu. Yang berjudul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita kasih-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita adik-adik. Ya. Pujilah firman Tuhan, haleluya. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kalau luar biasa angkat jempol. Ya, mantap. Semua luar biasa ya. Tuhan berkati semuanya. Nah, adik-adik, sore hari ini kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, judulnya apa ya tadi? Kekayaan ya orang-orang yang terpilih. Nah, adik-adik, kalau kita dengar kata-kata tentang kekayaan nih, ya, apa yang terpikir oleh adik-adik? Kira-kira. Kak Sira bisa bantu jawab? Kak Vena? Ya, banyak duit, Kak. Ya, gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kita dengar ya tentang kekayaan, itu adalah pasti semua mau ya. Semua mau kaya, itu adalah idaman semua orang ya di setiap dunia ini. Semua orang kalau sudah bicara tentang kekayaan, wah ya, entah bagaimana dia mendapatkannya, ya itu tergantung ya. Mungkin ada yang dari kerja keras, ada yang sudah warisan dari keluarganya, atau ada juga yang mendapatkannya dengan cara yang singkat atau salah. Nah, tapi adik-adik kalau mereka sudah bicara kekayaan nih, kita pasti berpikir ke sesuatu materi dunia, ya enggak? Nah, pasti tentang rumahnya mungkin besar, Kak. Nah, mobilnya banyak, atau dia punya uang yang banyak, supaya dia bisa membeli apa aja yang dia inginkan. Tapi pastinya ya tidak akan pernah puas ya dengan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, adik-adikku sekalian, firman Tuhan dalam Efesus 1 ini, ya ayat 3 sampai 14 ini memang judulnya kekayaan, tapi bukan bicara tentang kekayaan duniawi atau materi, ya. Namun Paulus menegaskan bahwa kekayaan di sini adalah bukanlah kekayaan dunia, tetapi apa? Kekayaan rohani, ya. Kalau kekayaan dunia, ketika kita mau mendapatkannya, kita harus kerja keras dulu, ya,
bercucur keringat supaya kita bisa mengumpulkan. Tapi kalau yang kita bahas hari ini adalah tentang kekayaan rohani. Nah, kekayaan rohani ini adalah kekayaan yang kita peroleh cuma-cuma dari Allah. Ya, kekayaan rohani ini adalah anugerah dari Allah, ya, melalui Yesus Kristus, ya. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk mendapatkan kekayaan ini karena kita sudah ya dianugerahi Allah untuk mendapatkan kekayaan rohani. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kekayaan rohani ini, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab. Nah, KRC, apa sih kekayaan rohani itu? Ya, nah, kekayaan rohani itu adalah berkat rohani. Nah, apalagi tuh KRC berkat rohani. Nah, di sini Paulus kan udah tulis tuh dalam Efesus 3 pasal 1 ayat 3 tadi bahwa kekayaan rohani adalah berkat rohani. Artinya apa? Artinya adalah adik-adik sudah apa? Dipilih menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau sudah jadi anak-anak Allah, gimana tuh statusnya? Nah, kalau sudah dipanggil anak-anak Allah berarti apa? Apa yang Bapak punya, juga punya kita. Benar, ada yang bisik-bisik tuh. Nah, Allah telah memberikan keselamatan dan sorganya kepada kita, ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Atau supaya apa? Ya, supaya kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ya, hidup kudus itu seperti apa sih, Kak? Ya, hidup kudus itu kita simpulkan saja dengan kita harus apa? Mematuhi semua apa yang Allah inginkan untuk menyenangkan hati Allah. Nah, adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Allah, ya, pemilihan kita sebagai anak-anak Allah itu bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kepintaran kita juga, atau bukan karena seberapa banyak harta yang kita punya di dunia, ya, tapi karena kasih karunia dari Allah. Nah, itu merupakan inisiatif Allah sendiri untuk mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, ya. Nah, seperti tertulis di Yohanes berapa rasanya? 15 kalau nggak salah ya, kalau Ketsi nggak lupa. Ayat 16 di situ juga tulis tuh di Injil, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, itu anugerah buat kita, ya. Nah, pada hal ini juga ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, teman-teman, ya. Nah, pada waktu itu kan jemaat Efesus itu masyarakatnya banyak sekali, ya. Kepercayaannya juga banyak sekali. Ada yang kepercayaannya dari Yunani, ada dewa-dewi, ya, ada berhala-berhala, banyak sekali masyarakat yang hidup di dalam Efesus. Nah, disitulah Paulus datang, ya, untuk mengabarkan Injil. Nah, ketika Paulus mengabarkan Injil, akhirnya ada orang-orang yang percaya dan akhirnya mereka menjadi Kristen. Nah, ketika Paulus meninggalkan Efesus, ya, pada waktu itu Paulus harus masuk di penjara karena suatu hal, ya. Nah, akhirnya Efesus ini menjadi apa? Sudah berpencar-pencar, sudah tidak kompak lagi, ya. Dan berita itu terdengar sampai di telinga Paulus. Loh, kok jemaat yang sudah Kristen ada ribut-ribut lagi? Ada apa sih, gitu kan? Nah, setelah dicari tahu, oh, musibahnya seperti ini. Seperti apa, adik-adik? Nah, ceritanya waktu itu, ya, di mana apa? Karena sikap orang Yahudi yang Kristen. Nah, mereka cenderung memaksa orang-orang Kristen yang non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat bila mereka mau benar-benar menjadi Kristen. Nah, dan itu berakibat tidak baik untuk orang-orang non-Yahudi yang sudah Kristen. Kenapa? Karena akhirnya mereka terbelah jadi dua sisi nih, ya. Di sisi lain mereka terdesak oleh kepercayaan mereka yang lama, ya, oleh dewa-dewi Romawi, dan di sisi lain juga mereka merasa terhujat nih, ya. Karena apa? Mereka belum bisa mematuhi hukum Taurat sepenuhnya.
dan akhirnya mereka dibilang tidak pantas untuk memasuki kerajaan Allah. Ya kan? Padahal sebenarnya bukan mindset yang seperti itu maksud Paulus. Tapi di mana kita harus hidup kudus berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, akhirnya Paulus harus bertindak tegas nih. Ini nggak bisa dibiarin. Ya, kalau dibiarin nanti akan terus berpencar mereka. Ya, sehingga kelihatannya Paulus harus memberikan pesan, ya, harus memberikan surat karena sudah kelihatan tidak harmonis lagi nih di Efesus nih. Nah, gimana caranya? Nah, sehingga hari ini firman Tuhan, ya, kita membahas bahwa ada dua hal yang ingin disampaikan Paulus untuk kita hari ini, ya, untuk KRC juga, untuk adik-adik juga, ya, untuk kita semuanya yang mendengarkan. Yang pertama apa itu? Nah, yang pertama, ketika di Efesus itu juga banyak masyarakat, tentunya kita juga sama ya. Nah, di sekitar kita juga pasti banyak orang lain yang berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda adat, istiadat. Nah, yang mau Paulus sampaikan di sini adalah ketika Allah sudah memilih kita sebagai anak-anak Allah, ya, maka di mata Allah kita semua itu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Nah, ketika kita di mata Allah itu sama, tidak ada perbedaan. Oke lah kita berbicara tentang, oh mungkin saya nggak suka sifatnya gini. Kalau sifat itu kan bisa dirubah. Tapi yang Allah mau, semua di hadapan Allah itu, anak-anak Allah itu sama. Nah, bagaimana cara kita untuk membalas posisi yang sudah Allah berikan buat kita sebagai anak-anak Allah? Nah, jawabannya adalah mungkin kita harus, ya, melakukan apa saja, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, memang ketika kita sudah dapat status anak-anak Allah, wah enak nih statusnya, kita bebas nih melakukan apa saja, ya, kita bisa berbuat apa. Pesan itu tidak serta-merta kita gunakan seenak kita, ya. Dengan apa kita bisa menyenangkan hati Allah? Tentu saja untuk menyenangkan hati Allah kita harus berbuat yang baik, ya. Kita harus berlaku hidup yang kudus. Kita tidak boleh teman-teman membeda-bedakan siapapun yang ada di sekeliling kita. Baik mungkin rambutnya lurus, rambutnya keriting, atau mungkin matanya sipit, ya, atau mungkin kulitnya hitam, kulitnya putih, mungkin kakinya pincang atau yang sebagainya, ya. Karena mereka juga punya posisi yang sama seperti kita sebagai anak-anak Allah, ya. Dan Allah menuntut kita untuk saling menghargai karena Allah sudah mengangkat kita juga sama seperti mereka. Nah, yang kedua, adik-adik, pesan Paulus dalam firman hari ini adalah adik-adik teruna harus mampu menjaga kekayaan rohani yang sudah Allah berikan sampai kapanpun. Ya, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus dari Allah. Nah, hari ini kita adalah Minggu Trinitas ya. Nah, Minggu Trinitas di mana artinya adalah ada Allah, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Nah, ketiga yang esa itu, ketiga yang satu itu akan ada selalu dalam hidup kita, ya, akan membantu kita untuk mempertanggungjawabkan status kita sebagai anak-anak Allah. Ya, memang tidak mudah ya, banyak pasti banyak banget, versi mah enak ngomong, ngelakuinnya susah. Ya, setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing. Ya, KRC percaya kalian juga di sekolah pasti ada aja yang bikin nggak mau marah tapi pengen marah, gitu, ya. Di dalam Alkitab juga banyak kok cerita-cerita yang dimana seperti kita ingat Allah pernah menyuruh Abraham tuh untuk menyembelih anaknya Ishak. Nah, tapi pada akhirnya digantikan dengan binatang yang lain, ya. Terus yang kedua juga Allah pernah mengizinkan iblis tuh untuk mencobai Ayub. Nah, tapi pada akhirnya Ayub juga bisa
melewati itu semua dan harta-harta yang hilang bisa kembali lagi. Nah, jangan lupa juga Yesus juga pernah kan mengalami cobaan ya. Berapa kali? 3 kah? 3 kali. Nah, tapi semuanya itu bisa sukses dilewati oleh mereka dengan baik. Nah, adik-adik, jadi kita tidak perlu khawatir ya. Segala sesuatu mungkin bisa mengganggu kita. Tetapi kita harus percaya ketika kita mempunyai cobaan, ya, kita harus yakin bahwa cobaan itu tidak akan melewati kemampuan kita. Ya, asalkan kita bisa hidup rukun, bisa hidup harmonis, bisa taat, dengar-dengaran sama Allah, ya, juga sama orang tua dan sebagainya. Nah, adik-adik, KRC punya gambar nih. Bantu jawab ya kalau ada yang bisa jawab. Mau tahu nggak ini gambar orang apa? Orang Dayak, orang Dayak. Orang Orang Dayak. Dayak. Masa sih? Iya. Orang Papua. Nah, yang kedua, ada lagi nih, Kersi punya gambar nih, karena kita kan hidup bermasyarakat. Ini orang apa? Orang Cina. Tionghoa. Tionghoa, budaya Cina ya. Tuh kelihatan matanya mungkin sipit. Nah, Bukan keren. orang Guangdong Lalu ya. ada lagi nih, Kersi punya lagi nih. Ini orang apa? Orang Jowo. Orang Batak. Bukan. Orang Batak. Wah, hebat. Hebat jawab. Keren. Ya, ada lagi nih. Kersi punya. Ini orang apa? Dayak. Nah, ini baru benar. Orang Dayak. Orang Dayak. Orang Entah Dayak. Dayak apa, pokoknya orang Dayak. Nah, terus KRC juga punya nih. Tadi kan foto mereka sendiri-sendiri tuh, sendiri-sendiri. Nah, karena mereka taat sama Tuhan, rukun, saling menghargai, ya, nggak ada perpecahan seperti jemaat di Efesus. Akhirnya mereka foto rame-rame. Nah, ada orang apa aja nih? Bisa lihat nggak? Nah, ada orang Dayak, ada orang Jawa, ada orang Bali. Nah, rame-rame nih karena mereka hidup rukun dan harmonis. Nah, itu tadi karikaturnya. Sekarang foto wifi-nya. Nah, ada apa aja nih? Nah, ada yang kulitnya putih, ada Hitam yang putih. hitam, apa lagi? Hitam putih hitam. Ada yang putih. botak, ada yang gondrong, ada yang berkumis, ada lagi yang apa nih? Berkacamata. Nah, macam-macam ya. Nah, sekarang aktivitas PT-nya, terunanya, KRC mau kalian coba cari di album foto, entah album foto Facebook-nya atau album foto yang sudah dicetak, coba cari foto kalian bersama dengan teman-teman yang berbeda. Ya, baik beda suku atau beda warna kulitnya atau beda rambutnya atau beda apa saja lah. Yang penting rame-rame berbeda, bisa berdua, bertiga, berempat, terserah adik-adik. Kalau cuman beda fotonya namanya, kalau cuman beda namanya gimana? Ya, kalau bisa lebih dari 2 ya, bertiga atau berempat. Nah, nanti fotonya bisa adik-adik kirim ke grup WhatsApp PLK Teruna GPIB Ebenezer. Ya, nanti KRC satuin tuh jadi satu, kita buat videonya. Bisa? Bisa dong. Kita kan selalu pasti punya banyak teman. KRC aja dari TK, SD, SMP, SMA, wah temennya banyak banget. Pasti punya dong foto-foto bareng teman-teman di sekolah, ya kan? Baik di sekolah atau di Teruna juga boleh, ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, pada akhirnya adik-adik, ketika kita bisa hidup rukun, ya, nggak ada perpecahan seperti jemaat di Efesus, kita bisa hidup damai, ya,
Ya, kita bisa bangga disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan langsung doa syafaat ya. Kak Vena mau nyanyi dulu atau langsung doa syafaat? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi dulu. Nggak usah ikam Jen. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. 1, 2, 3. Serikat persaudaraan berdirilah sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan kasihan. Ya, terima kasih Kak Vena. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur Tuhan, bahwasanya pada hari ini kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman teruna kami dengan keadaan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah belajar firman-Mu yang mengajarkan kami akan senantiasa berperan sebagai anak-anak Allah yang baik, di mana kami harus hidup dalam perintah Tuhan, kami harus dengar-dengaran, kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan, kami juga harus saling menghargai dengan sesama kami, apapun yang mereka punya, karena mereka juga anak-anak Allah sama seperti kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta Henry, pendeta kami, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, sehingga apapun yang dilakukan Pak Pendeta Henry ya Tuhan, semuanya hanya turut dalam kehendak-Mu. Tak juga lupa kami berdoa untuk Vikaris Ergon, yang senantiasa melayani kami, Tuhan berkati masa vikariatnya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya, sehingga Kak Ergon bisa melayani kami dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus pimpin juga para PHM, majelis, Tuhan Yesus berkati segala pelayanannya, juga keluarganya, sehingga semua yang dilakukan Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa buat pengurus-pengurus Pelkat dari Pelkat PKB, PKP, GP, Taruna, juga pelayanan anak Tuhan, Tuhan berkati pengurusnya, Tuhan berkati pelayannya, Tuhan berkati anak-anaknya, dan keluarganya Tuhan, sehingga semuanya bisa surut dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini belum hadir dalam ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap situasi mereka, apapun yang menjadi penghalang, Tuhan Yesus tutup bungkus mereka dalam situasi apapun, sehingga di minggu depan, di kemudian hari, mereka bisa ikut bergabung juga bersama-sama dengan kami. Tak juga lupa kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Elis yang ada di Pospelkes, Tuhan berkati dia bersama suami dan anaknya, berikan kesehatan, Tuhan memberkati pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan Tuhan bisa seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami,
Tuhan mau turut campur di dalamnya. Tuhan berkati negara kami yang saat ini Tuhan mungkin dalam sedang keadaan pandemi. Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus kepada kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, imun yang baik buat kami dan semua orang tua kami, sehingga kami pada suatu saat nanti bisa kembali ke gereja untuk ibadah bersama-sama. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara ini, Bapak Presiden, yang tertinggi dari yang terendah. Tuhan berkati tugas-tugas mereka, keluarga mereka, sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Dan pada akhirnya kami tutup Tuhan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di Bapa kami surga, di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Lakukan surga kami, biarlah tindak kami berlaku seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PRC kembalikan ke Kavena. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan dengan diiringi lagu Kidung Jemaat nomor 299, Bersyukur kepada Tuhan. Mana tuh? 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk doa memberi persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami sudah memberi persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi kebesaran nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Warta PP dari Kasira. Shalom semuanya, apa kabarnya Shalom. hari ini? Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk KRC untuk pelayanannya. Tuhan berkati selalu dalam setiap kerja dan pelayanannya. Terima kasih juga untuk Vena, kakak dari kelas Dwi ini ya, yang sudah mau menjadi tugas. Oke, pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, sebelumnya nanti 2 minggu lagi kan kita ibadah lewat Zoom. Nah, itu nanti yang akan menjadi liturgosnya adalah Karafael dari kelas Dwi ya. Jadi ini tanggal berapa ya sebentar? Ini tanggal 7, tanggal 21. Tanggal 21 Juni ibadah lewat Zoom, itu Kak Rafael yang jadi liturgosnya ya. Kak Rafael siap kan? Siap lah ya, harus siap. Oke. Terus untuk selanjutnya, sebentar, ini lagi bikin nih, biar gampang. Warta PT yang pertama, minggu depan kita ibadahnya itu via Instagram, tapi terhubung ke YouTube. Jadi adik-adik bisa nonton juga di YouTube ya ibadahnya ya. Yang kedua, jangan lupa untuk uang persembahan itu nanti adik-adik titipkan ke papa atau mama, biar nanti disetor ke gereja. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun anak Jenny. Jenny-nya malu dong Mas Muyung, kenapa aku ada di situ? Oke, selamat ulang tahun ya buat Jenny, karena kita nggak ada musik, nggak apa-apa sih ya. Happy birthday Jenny, happy birthday Jenny, happy birthday, happy birthday, happy birthday Jenny. Ya kakak sendiri yang heboh, maaf ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Jenny ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terus sekolahnya juga lancar ya. Pokoknya semakin menjadi sosok Jenny yang membanggakan bagi semua orang. Oke, itu dia Warta PT untuk minggu ini.
Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali memuji nama Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Halo, kamu. 3, 2, 1. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melagukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada vers diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Dia Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, KRC harap firman yang sudah didengar bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana adik-adik saat ini sudah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Jadi, semua yang akan dilakukan itu harus difikirkan baik-baik. Ya, harus mencerminkan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai ibadah IMPT pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami agar kami semua bisa melakukan firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Adik-adik, kita akan terima berkat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik Pelkat PT Teruna GPIB Ebenezer dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Ersi. Adik-adik sebelum kita keluar semua. Sama-sama. Kita foto dulu ya sebelum keluar semua. Adik-adik jangan lupa ya. Jangan lupa PR foto. Jangan lupa PR foto. Vila boleh kelihatan, Om Lengkong boleh kelihatan nggak Om Lengkong mukanya? Boleh kita foto bareng gitu. Vila, biar kita foto bareng nih. Mana nih Om Lengkong belum muncul Om Lengkong. Iya mantap. Jadi kita berterima kasih juga lupa buat Om Lengkong. Terima kasih ya Om Lengkong. Terima kasih Om Lengkong. Sampai lupa. Bapak Yeta, makasih. Oke, kita foto dulu ya. Siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Sip, mantap. Bentar ya, ini prosesnya agak lama ini. Sudah Kak Cira? Sekali lagi Kak, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya. Maaf ya, prosesnya agak lama soalnya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa fotonya ya. Jangan lupa PR-nya fotonya. Oke. Kak Ersi, Vena kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Kak Ersi dan Vena kita berdoa sebentar ya. Ersi, kita berdoa ya Kak Ersi.
kita berdoa dulu. Ya, kakak RC-nya mana nih? Wah, hilang kakak RC-nya. Kak RC. Iya, oke. Kak RC, kita berdoa dulu, Kak. Siap. Jangan lupa fotonya dikirim ke grup WA ya. Ya, Kak. Nanti Sira hubungin lagi, Kak. Ada deh. Kak, berdoa dulu ya kita, Kak. Kita belum berdoa. Oke, Kak Oh iya, Sira. kita berdoa. Iya. Sira yang pimpin ya, Kak ya. Sebentar. Oke, mari Ya. kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah PT yang boleh kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan atas Pak Lengkong yang sudah membantu kami dalam menjadi host. Tuhan berkati dia dalam pelayanannya. Tuhan berkati keluarganya, berikan kesehatan. Berkat-Mu dalam keluarganya melimpah setiap hari. Tuhan Yesus, kami terima kasih juga untuk Vena yang sudah boleh menjadi liturgos. Tuhan Yesus berkati keluarga, sekolah, kesehatannya, dan dia bisa mencapai cita-cita apa yang dia harapkan. Begitu juga dengan Kasira, Kalina yang semuanya bisa membantu kami dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, juga kesehatan, sehingga semuanya bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, sumber keselamatan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Om Lengkong. Sekali lagi Kak RC, Vena, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Pak Lengkong.